Secara filosofis, membuat gerabah ini meningkatkan kesabaran. Karena kita membuat barang dari awal sampai akhir, rasanya kesabaran itu kita dapat gitu. Perlakuannya melebihi perlakuan kepada istri sendiri gitu loh. Pak. Apa ini? Istirahat dulu lah, minum. Oh, Taruh mana ya? mantap sekali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu mulai pandemi itu 7 bulan saya. Oh gitu? Ya, istirahat. Istirahat. Oh, justru saya kebalikannya ya. Awal-awal pandemi, Ya, saya masuk alhamdulillah gitu. saya istirahat. Tembikar adalah salah satu seni dekoratif tertua di peradaban manusia. Terbuat dari tanah liat yang dikeraskan. Kerajinan ini diperkirakan sudah ada sejak masa prasejarah, yakni pada masa manusia hidup, menetap dan mulai bercocok tanam. Di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, terdapat sebuah desa bernama Kebun Lada yang sejak tahun 1980 hingga saat ini dikenal sebagai salah satu desa penghasil tembikar terbaik di Sumatera Utara. Produk-produk tembikar terbaik di desa ini, salah satunya berasal dari tangan dingin seorang perajin sekaligus pengusaha tembikar bernama Ahmad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Ali. Saya lahir asal dari Purwakarta, Jawa Barat. Merantau kemari kisaran tahun 2006. Di situ saya dulu sejarahnya dibawa Dinas Perindustrian kemari untuk memberikan satu pelatihan di bidang keramik. Sebelumnya saya usaha buruh aja, pembuat kerajinan keramik ini, bekerja. Setelah dibawa Dinas Perindustrian Langkat, kami dikontrak kemari untuk memberikan satu pelatihan. Di situ saya sendiri berempat, dan salah satunya saya sendiri untuk melanjutkan mencoba mengadu nasib membuka usaha ini sendiri gitu. Di sini di Langkat. Kebetulan keluarga saya semua bisa membuat tembikar. Jadi ada faktor keturunan lah kayak gitu. Nah, paman sendiri pengusahanya. Awal mulanya saya waktu masih usia SMP. Itu di sela-sela liburan kami mencoba membuatlah, belajar keramik itu sendiri. Setelah bisa kok enjoy gitu. Ini pertama kita tadi udah dibentuk senter dulu, tanah di tengah, sudah di tengah, kita ambil air sama kain untuk proses pembentukan selanjutnya. Nah, seperti ini. Perasaannya saya sendiri bangga bisa kerajinan gerabah ini. Karena kalau kita tidak mencintai sesuatu pekerjaan kita sendiri, gimana jadinya kan gitu. Jadi saya terus menjiwai keramik ini dari usia SMP kelas 3 sampai saat ini. Secara filosofis membuat gerabah ini meningkatkan kesabaran. Karena kita membuat
barang dari awal sampai akhir perlakuannya melebihi perlakuan kepada istri sendiri gitu loh. Kadang kita gerabah ini kita peluk, kita angkat, ya, kita ukir, kita jaga supaya dia artinya bukan dijaga sepanjang malam gitu ya, kualitasnya itu sendiri gitu loh ya. Dari pengolahan tanah, dari awal kita cangkul dari sawah, kemudian kita olah, kalau secara manualnya kita injak-injak, kita lumat-lumat menjadi tanah yang siap jadi untuk dibuatkan, gitu, dibentuk. Namun kan sekarang udah ada mesin giling. Nah dari situ aja rasanya kesabaran itu kita dapat gitu. Nah, dari situ nggak kita langsung lantas kita buat, kita jual. Intinya lah filosofinya ya menguji kesabaran kita. Pak, Apa ini? istirahat dulu lah, minum. Oh, Taruh mana ya? mantap sekali ini. Ya, alhamdulillah keluarga, terutama istri, itu sangat mendukung sekali dengan perjuangan saya itu dulu waktu dari nol. Itu udah luar biasa dukungannya. Saat pandemi gini kan sepi pembeli, jadi kita membuat sesuatu Sampel. yang baru lah, sampel gitu. Ya. Terus kemana tuh Pak? Pesanan orang sana tuh udah siap. Oh, udah dikondisikan, Alhamdulillah. tinggal pengiriman aja. Dukungannya seorang istri, terutama istri ya, itu sangat luar biasa. Sabar menemani saya. Kedatangan Ali ke Kabupaten Langkat pada tahun 2006 lalu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah waktu itu yang ingin mengangkat kerajinan tembikar di kampung mereka. Ketika itu datang Kepala Dinas Perindustrian Langkat, datang ke sana untuk mencari guru untuk membuat pelatihan di Langkat ini gitu. Jadi tahun 2006 itulah kami berempat waktu itu dikontrak untuk memberikan suatu pelatihan di Kabupaten Langkat. Nah disitulah kami memberikan pelatihan, membuat perubahan, karena dulu konsep dinas itu selalu mengirimkan orang dari daerah Langkat, pengrajin Langkat, dikirim untuk studi banding ke tempat kami di Pleret. Itu nggak ada berhasil gitu. Sehingga konsepnya dibalikan gitu, dibalikan gurunya nih yang mesti dibawa begitu. Jadi pas waktu 2006 itu ya kami berempat dikontrak untuk ke Langkat memberikan pelatihan. Konsepnya dari pembuatan sampai ke pemasarannya. Ini ada garis-garis nih, Ted. Ambilkan apa? Sebelum kedatangan Ali dan 3 perajin lain, masyarakat Kecamatan Hinai Langkat sudah mengenal kerajinan tembikar sejak tahun 1980. Namun pada saat itu, masyarakat hanya dapat membuat kerajinan tembikar dengan jumlah dan bentuk yang terbatas. Ini kalau kita secara umumnya sih ini ukel Sumatera. Ya. Ada sedikit bunga melati. Ya. Ini lengkukan-lengkukan ini seperti aluran bunga melati. Waktu itu usaha mereka di sini hanya mengerjakan yang bagian barang-barang yang kecil aja. Nggak ada yang seperti guci tinggi-tinggi 1 meter. Ada pun, cuman belum bisa cepat untuk menyelesaikannya. Konon mereka cerita itu 1 biji aja 1 minggu. Nah, setelah ada kami, diberikan trik-triknya, ya alhamdulillah. Sudah tidak lama untuk belajar membentuk itu, karena mereka sudah ada dasarnya.
ada perubahan. Kemudian pasar pun dibuka, ya alhamdulillah makin bertambah pengrajinnya kan gitu. Waktu itu yang dibuat barangnya itu guci-guci, vas-vas, dan pot bunga. Itu kalau nggak ini ke Kolombia waktu itu. Ya, tahun 2009, 2010 gitulah. Melihat peluang yang cukup menjanjikan, Ahmad Ali lantas memberanikan diri memulai bisnis tembikar secara mandiri pada tahun 2011. Melihat pengalaman saya sendiri, dulu waktu saya pertama kali kemari, mengetes, melihat, ya, merasakan. Ya, gitu. Pertama saya rasakan dulu tuh tanah kok lain karakternya. Begitu kami membuat sesuatu yang berbeda, artinya dari kampung saya sebelumnya belum ada. Kita ambil salah satu contoh lah, meja hias untuk di teras kan gitu. Itu untuk membuat meja. Kalau kita buat di kampung saya, sebelum dibakar udah pecah-pecah, entah jadi beberapa bagian gitu. Tapi uniknya tanah di sini itu ada kelebihannya. Ya awalnya nggak ada kepikiran, cuman angan-angan dari kampung itu ada. Angan-angannya cuman sederhana aja. Kapan ada kesempatan saya untuk membuat usaha di Sumatera atau di tempat lain gitu. Itu aja. Nah setelah saya ke Langkat ini, saya pun berpikir, loh kenapa ya nggak saya ikut andil aja di sini? Apakah ini jawabannya yang selama ini saya angan-angankan di Jawa itu kan gitu? Apakah ini jawabannya? Nah, kebetulan di sini ada yang mau diajak kerjasama, yaitu ya secara kebetulan juga sih Pak Wowon namanya. Ya beliaulah yang memberikan saya tempat untuk merintis usaha itu tadi. Nah Pak Wowon itu sendiri juga orang yang pertama kali membawa keramik itu di daerah Kebun Lada, Kecamatan Hinai ini. Untuk membuat sebuah kerajinan tembikar yang berkualitas, tentu tidak terlepas dari serangkaian proses panjang yang membutuhkan keuletan dan ketelitian tingkat tinggi. Jadi tanah itu tersebut kita ambil dari sawah. Kalau orang sini bilang tanah galong. Nah, kalau Jawa lempung, bahasa kerennya tanah liat. Nah, iya. Jadi kita olah tanah tersebut, terus kita cincang-cincang, kita pijak-pijak sampai dia menghasilkan tanah yang bagus kualitasnya dan tidak ada gelembung waktu pada pengolahan. Itu menggunakan alat putar, teknik putar dengan hand wheel, itu tradisional. Memang begitulah keramik Indonesia itu terlahirnya memang begitu tradisional banget gitu kan. Ya itu kita putar dari kita dari hand wheel ini. Kalau bahasa kampung saya itu perbot. Perbot itu udah peralatan. Diartikannya bisa seperti itu. Parabot itu peralatan. Jadi peralatannya menggunakan hand wheel tadi, back wheel. Jadi kita putar, kita ambil tanah, kita lumat-lumat ukurannya sampai kita letakkan di tengah alat putar tadi. Center, udah di tengah itu artinya kita buat, lalu kita ambil air sedikit, kita putarkan lagi, kita bentuk. Ada alatnya lagi untuk melicitkan, nanti dilicinkan lagi gitu, sampai membuat vas bunga. Kita
kita secara yang dari kecil di sini yang umum kita buat vas-vas bunga. Untuk apa namanya pot bunga, untuk bunga-bunga kering. Itu kalau harga dari yang terkecil itu dari 10.000. Yang paling kecil pun ada juga 5.000. Dari ukuran sampai yang ke besar sampai 1,5 juta. Meja itu 1,5 juta. Tapi kalau kita cerita gentong tadi melebihi dari itulah. Cuman ya itu tadi tantangannya lebih besar, resikonya pun lebih besar. Maka kita buat harga yang lebih apa. Kalau sekarang ini hanya ada 8 orang. Nah, kalau dulu sempat saya punya karyawan sampai 15. Iya, masyarakat sini. Kalau inspirasi untuk saat ini saya bisa mendapatkan dari banyak sih. Misalnya kain batik untuk ukirannya. Kalau bentuk ini secara umum udah umum. Pasti begitu-begitu juga. Cuman kita membuat satu kekasan. Kebetulan warna itu sendiri saya punya khas coklat di sini. Dan alhamdulillah banyak digemari orang. Sampai ke Aceh pun kalau kita mengembangkan warna yang lain pun orang selalu menolak, pengen yang coklat aja. Ke paling jauh Banda Aceh, sampai ke kalau di Sumatera Utaranya Padang Sidempuan, ada juga ke Padang. Akhir-akhir ini ada ke Padang, Kalau dulu ya waktu bersama Pak Tengku itu ke Kolombia salah satu. Oh iya, si Widya nggak masuk sama si Rizky ya. Dia sakit. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, lagi ngapain ini Pak? Inilah lagi ngerjain nempel ini. Oh, pesanan apa itu ya? Imlek gitu ya? Iya, habis Imlek ini ada pesanan lagi. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perkembangan keramik nih Pak? Ya, Untuk saat inilah di masa-masa saat pandemi ini ya ini. ada juga lah, cuma udah kurang karena udah lewat Imlek. Oh gitu ya. Ya. Waktu Imlek semalam gimana? Sebelum Imlek baru meledak dia. Waduh, alhamdulillah Pak. Selain cukup berjasa membawa kerajinan tembikar di tanah Langkat, Wawon juga berhasil mengajarkan masyarakat setempat untuk menjadi perajin tembikar. Karenanya, kini masyarakat desa Kampung Lada memiliki penghasilan tambahan dari membuat kerajinan tembikar. Waktu mulai pandemi itu 7 bulan saya. Oh gitu. Ya, istirahat. Istirahat. Wow, justru saya kebalikannya ya. Awal-awal pandemi, Ya, saya masuk alhamdulillah gitu. saya istirahat. Dulu kan pertama kerja sambil belajar. Setelah bisa, ya kan, tapi ya belum semua bisa. Udah itu ditinggalkan sebentar, nggak dikerjai. Mau cari tempat yang lebih apa lagi, cobalah kemari. Mungkin tujuannya 2 dulu, di sini sama ke Aceh gitu. Coba di sini, rupanya bisa, nggak jadi ke sana. Tahun 79 ya pertama bikin pot semen untuk cari modal, nambahan modal kan. Baru bikin celengan, baru pot bunga, kaktus, sama yang pot-pot bunga lainnya. Udah itu berapa tahun kemudian, tahun 84 ganti bikin tempat sembahyang ini, pot bunga Nyolo namanya. Terus itulah sampai sekarang.
Salah satu warga binaan Wowon yang berhasil membangun bisnis tembikar adalah Syahrial. Ia memulai bisnis ini sejak tahun 2011. Assalamualaikum. Salam. Lagi sibuk? Iya. Kondisinya ya kadang ramai pembeli, kadang ya sedikit. Ya gitu namanya kan pasang surutnya ada gitu ekonomi. Sekali lagi Covid plus dampaknya ya besar gitu kan. Ini mulailah terbuka lagi pelan-pelan gitu kan. Oh ya, ini lagi pengolahan tanah dari yang belum matang jadi masak bisa diolah gitu, bisa dibuat gerabah. Ya bahan baku kalau udah musim banjir kita susah untuk ambil tanah gitu kan, karena kan lihat bahan baku utama gitu kan. Kalau udah banjir kita nggak bisa ambil tanah ya nggak bisa produksi kan gitu. Keduanya ya sekarang harga cat semakin melambung naik terus gitu kan. Kita untuk penjualan untuk menaikkan agak susah gitu, karena mungkin karena penjualan juga di luar agak payah gitu kan. Jadi kita untuk menaikkan susah, untuk bertahan aja lah paling gitu ya. Produk saya ini saya pasarkan dari mulai Aceh, Medan, ini baru mulai merambah, tapi ada selain bawa ke Padang. Gitu. Ini nggak pakai kaki, gini aja. Ini satu hari berapa buah dapat? Bisa kok satu hari 100. Dulu waktu tahun 2009 sampai 2013 banyak yang membuat keramik. Ada belasan orang lah, belasan pabrik gitu, pengrajinnya. Tapi setelah itu dari tahun 2013 mengurang. Ya tinggalnya sekarang tinggal 7. Ya masing-masing ada yang kerja lain, ada yang kebangunan, ada yang jadi supir. Ya masing-masing lah ada yang kerja lain gitu. Pemerintah yang ada perhatiannya sampai tahun 2010 itu, dari tahun 2010 kemarin nggak ada lagi. Kondisinya sekarang cenderung jalan di tempat. Karena semua pengrajinnya istilahnya jalan-jalan masing-masing, punya orderan masing-masing, kan gitu ya. Ada yang maju ya ada yang enggak, kan gitu. Ada yang berkembang, cenderung jalan di tempat. Mungkin karena kurang bersinergi sesama pengrajin, nah, seperti itulah. Harapannya masyarakat pemerintah bisa kembali untuk membimbing ngerajin biar lebih maju lagi gitu kan. Pesannya ya masyarakat mau untuk membeli untuk menghias rumahnya agar lebih indah lagi. Melestarikan kerajinan gerabah di Inai Langkat ini.